Waalaikumsalam. Kami dari kelompok IPA akan mempresentasikan tentang negara dan konstitusi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Mbak Dawil, Mbak Rika, dan saya sendiri namanya Mbak Aksona. Kemudian yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Lydia. Kepadanya kami persilakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian negara dalam berbagai konteks. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara juga merupakan integrasi dari kekuasaan politik serta alat, agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Jadi, definisi umum negara adalah suatu daerah yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya. Selanjutnya, sifat negara. Negara memiliki sifat khusus yang dimilikinya, diantaranya ada 3 sebagai berikut, yaitu yang pertama sifat memaksa, selanjutnya sifat monopoli, dan yang terakhir sifat mencakup semua. Lanjut, unsur-unsur negara. Negara mempunyai unsur tersendiri dalam suatu berdirinya, yakni ada 4 syarat unsur negara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama memiliki wilayah, yang kedua memiliki rakyat, yang ketiga memiliki pemerintahan yang berdaulat, dan yang terakhir pengakuan dari negara asing. Kemudian materi selanjutnya akan disambung oleh peserta selanjutnya, yaitu Mbak Dawil. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi negara. Menurut Ronald Hassel, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Fungsi mutlak yang perlu dalam suatu negara ada 4 diantaranya, yaitu 1. Melaksanakan penertiban atau law and order. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3. Pertahanan. Dan 4. Menegakkan keadilan. Ada juga menurut Charlie E. Merriam menyebutkan 5 fungsi negara, yaitu 1. Keamanan nasional. 2. Ketertiban intern. 3. Keadilan. 4. Kesejahteraan umum. Dan 5. Kebebasan. Konstitusi. Kata konstitusi yang berasal berasal dari bahasa Prancis, dari kata constituer, berarti membentuk. Sedangkan menurut istilah konstitusi atau undang-undang dasar, terjemahan dari bahasa Belanda grondwet, grond artinya dasar, wet artinya undang. Jadi grondwet artinya undang-undang dasar. Jadi kesimpulannya, konstitusi sama artinya dengan pengertian undang-undang dasar yang berarti sifatnya hukum dasar. Unsur-unsur konstitusi. Dalam suatu konstitusi terdapat 3 unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu 1. Struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. 2. Tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dan 3. Jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan modern ada 2 sistem yang berkembang dalam perubahan tersebut, yaitu yang pertama ideal atau perubahan dan dewan atau perubahan. Kemudian yang kedua yaitu amandemen atau perubahan, amandemen atau perubahan. Kemudian perkembangan konstitusi di Indonesia ada 4 macam undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu dimulai dari periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1944. Yang kedua yaitu periode
Ya, izin bertanya. Tadi ada sedikit disinggung tentang amandemen. Kapan sih negara itu melakukan amandemen dan tujuannya itu apa? Dan ya gampangannya kapan negara itu harus melakukan amandemen dan tujuannya kan untuk apa gitu? Negara Indonesia melakukan amandemen Undang-Undang Dasar itu sebanyak 4 kata. Yang pertama dilakukan pada tahun 1999 dengan perubahan pada 9 pasal. Kemudian yang kedua dilakukan pada tahun 2000 dengan perubahan pada 21 pasal. Kemudian yang ketiga dilakukan pada tahun 2001 dengan perubahan 5 pasal. Terus yang terakhir dilakukan pada tahun 2002 dengan perubahan dengan 4 pasal. Ada 4 amandemen. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi kenapa kok harus melakukan amandemen pada saat itu? Alasannya? Mungkin Alasannya itu untuk menyempurnakan sistem demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. pada saat itu ya. Bahasanya silakan. Konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang dan berhubungan dengan atas hak asasi bagi warga negara. Tapi kenyataannya sekarang itu berbanding balik. Itu bagaimana? Apa gunanya konstitusi? Hubungan konstitusi di era sekarang ya Pak? Hubungan konstitusi di era sekarang sangat erat kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensial yang digunakan di Indonesia. Dari beberapa aspek penting yaitu yang pertama sistem pemerintahan, yang kedua konstitusi, peran MPR, pemilihan umum, dan yang terakhir dinamika konstitusi. Perlu dijelaskan satu persatu. Sudah Pak? Sudah jelas Pak? Iya. Cukup simpel saja. Kalau dibuatkan tujuan dan fungsi negara. Untuk negara ada 4 jajaran. Nah, bagaimana ini bisa diakui Indonesia ini bisa diakui sebagai negara apabila ya. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sedangkan faktanya ya, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia pun kurang. Contohnya dari petani sekarang keluar ada katanya kalau nggak salah Presiden menetapkan bahwa kalau mau impor lah gitu ya, ada statement gitu. Nah, terus bagaimana nasib petani Indonesia kalau seumpama peraturannya seperti itu? Apakah itu bisa dilakukan dengan negara kalau tidak mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia? Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya bisa mensejahterakan dan memakmurkan agar dianggap Indonesia ini adalah sebuah negara? Oke, Indonesia memang dianggap sebuah negara dalam hal tidak ada jauhin negara lain, tadi kan ada gitu ya. Nah, tapi dalam fungsinya ini Indonesia masih belum diakui sebagai negara sebenarnya kalau menurut saya. Nah, itu bagaimana pendapat sampean? Kita itu ini sebenarnya negara kita itu sudah memenuhi ya itu negara apa republik itu. Mungkin ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada MPR, ada ya sudah terstruktural. Dia tinggal menjalani aja, tinggal menjalani sesuai aturan-aturannya tersebut.
Ya mungkin ya Ya. begitulah, tinggal intinya ini tinggal menjalankan sesuai aturan itu Pak, sesuai aturan dan menjalankan fungsi-fungsinya dari susunan negara tersebut. Untuk sebenarnya ini sudah negara Indonesia itu sudah diakui sebagai negara, ya tinggal menjalankan sebagaimana fungsi-fungsinya yang terstruktur itu Pak. Kalian mau ngomong. Saya tahu ini memang sudah negara. Ya, Tapi bagaimana agar menjadi negara utuhnya, seutuhnya? Tadi kan fungsinya mensejahterakan dan memakmurkan. Nah, ini kalau seumpama rakyat pun nggak sejahtera, ya kan? Kan fungsi negara tuh, nggak makmur rakyatnya. Nah, caranya bisa sejahtera dan makmur itu caranya gimana? ya itu Pak, mensupremasikan hukum itu di atas segalanya. Ya tinggal kita itu tinggal di pemerintahan ini kalau menggunakan supremasi hukum atau tidak itu aja Pak. Hukum, ya. Pemerintah sudah berusaha. Ya, Mau berusaha berhasil atau enggak itu kan enggak. nah, Bukan kendali manusia loh. Nah, itu ngomong apa usaha? Kepot. intinya begitulah Pak. Ya mungkin ya ada sih beberapa oknum yang tidak menggunakan surat sehingga menghasilkan peraturan yang tidak peraturannya itu tidak matang, tidak ada ya mungkin seperti itu. Ya, kalau negara ya itu sudah istilahnya kalau menjalankan sistemnya itu ya sudah apa itu sudah merata sebenarnya, karena ini misalnya kan Persatuan Republik Indonesia bukan Serikatan Bangsa-Bangsa. Jadi apapun yang diprogramkan dari wilayah tersebut itu terkendali oleh Persatuan dan menjalankan acara. Intinya seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari yang lain, atau mungkin si presentasi bisa menyimpulkan dari diskusi presentasi bisa menyimpulkan. Belum. Kesimpulannya yaitu negara harus memberikan pelayanan publik yang baik dan efektif kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Sekian dari